Hai teman-teman, selamat malam. Bertemu lagi di channel Cito Adventure Madiun. Oke, kembali lagi di edisi ngolas di balik layar. Dan untuk kali ini seperti yang tak omongin sebelumnya, yaitu Gunung Raung. Kemarin di part 1 banyak yang tanya terkait nama itu. Ya, nanti ada sedikit obrolan sama pihak Basecamp ya teman-teman. Tapi sebelum mulai untuk ke video ngobrol sama pihak Basecamp, ini saya singkat cerita aja nanti perjalanan saya naik bus, karena mungkin teman-teman bisa mau ke sana gitu bisa ditiru lah untuk perjalanan saya ini, khususnya naik bus ya. Untuk kereta mungkin belum tahu. Komen aja, komen. Kemarin momen akhir tahun ya, jadi kemarin saya naik bus Eka Patas, dan ya ada kenaikan kemarin yang umumnya dari Madiun sampai Surabaya itu sekitar 65 kalau nggak salah, 60 kalau nggak 65. Nah jadi kemarin 85, jadi antara 15.000 20.000 lah naiknya itu. Ya udah wajar, akhir tahun kayak liburan. Nah sebenarnya bukan itunya sih yang bikin saya itu penasaran. Nah kemarin waktu aku ke Gunung Piramid itu kan naik bus dan agak ribet ya, aku transit khususnya waktu di Probolinggo ke arah Jember ke arah Bondowoso. Itu lumayan ribet dan ada salah satu penonton yang paham terkait bus menuju ke Bondowoso. Kalau nggak salah komennya itu, "Mas, kenapa nggak naik bus dari Surabaya ke Bondowoso aja, kan ada. Nah nanti dari Madiun ke Surabaya, habis itu Surabaya ke Bondowoso langsung ada mas," gitu. Nah otomatis aku cari grup-grup di daerah Bondowoso teman-teman, masuk grup Facebook aku, ternyata ada. Ya udah aku gas ke Surabaya. Jadwalnya sebenarnya agak bimbang teman, karena ada yang tengah malam, ada yang sore. Nah kalau sore ini telat aku tengah malam, jadi jedanya terlalu lama. Nah otomatis aku agak ngebut lah, makanya aku naik Patas kemarin. Nah, sampai di Surabaya itu mau masuk terminal udah wah macetnya mantul, udah gak bisa jalan, itu semua bus sudah berhenti di jalur itu. Apa itu, daerah mana itu lupa aku, pokoknya mau ke kiri ke terminal itu loh. Nah dan ada sedikit ya mungkin buat pengalaman aja ya teman-teman, kalau naik bus. Nah kemarin aku itu entah beneran apa enggak, kalau menurutku sih beneran, aku kena calo. Ya udah lama aku nggak ketemu di Bungorase itu ada calo, kecuali di luar loh ya. Itu posisi di dalam bus, dalam terminal. Pikirku nggak ada lah. Nah pas aku turun dari bus Eka itu di terminal, ada yang nyamperin, "Mas kemana?" "Bondowoso mas." Tapi aku masih pengen makan dulu santai. "Ada mas, itu naik Eka Akas saja, Akas 4 apa Akas 3 gitu loh." Nah tak pikir orang itu ya beneran anggota dari Akas atau apalah, nggak tahu. Ternyata ya orang nyari-nyari gitu. Taunya ya pulangnya sih taunya. Nah pas aku dapet itu otomatis aku dialihin, namanya gunung apa gitu lupa aku, Gunung Sari apa itu. Nah aku naik, nah nggak jadi teman-teman, disuruh turun, "Mas naik itu aja," naik laju kalau nggak salah. Lah kenapa mas, aku itu yang jalan duluan ini masih nunggu gitu. Akhirnya aku ya udah pindah bus, terus disuruh bayar langsung. Bayarnya itu 85 kalau nggak salah. Ya pikirku sama lah kayak di Madiun ke Surabaya, kenaikan karena akhir tahun, liburan ya, musim liburan. Ya udah biasa pikirku, yo jauh. Ternyata nah otomatis kan aku naik, ketemu orang sama-sama ke Bondowoso. Dari situ ya, dari Bungur, aku tanya, "Pak, Bungur ke Bondowoso itu berapa?" Orangnya nggak ngomong ke saya, cuma nunjuk ke kaca, "Itu mas tarifnya." Terus aku baca, wih 65. Ya udah wajar, naik akhir tahun. Terus akhirnya jalan teman-teman. Dan ya kemarin sempat tak bikin story ya, bayangin aja di tol itu busnya itu bus laju apa, pokoknya laju lah seingatku. Naiknya itu udah mirip-mirip kayak Sugeng Rahayu yang trayek ke arah Jogja Semarang itu ya, tahu sendiri lah bus itu mirip kayak gitu.
Plus bus itu naiknya lewat tol teman-teman. Nah yang lucunya pintu belakang itu kan aku di belakang sendiri, itu nggak ditutup. Bayangin, yang udah nonton storyku pasti udah tahu, tak kasih tahu kemarin. Dan ya seperti itu. Kayak badai persis itu, jadi push. Nah ditambah lagi udah jalan ya ini berapa kilo lah intinya, nggak tahu sampai mana, hujan otomatis kan hujannya masuk. Nah ada salah satu orang itu nutup pintu ya karena nggak kuat ya, karena udah kayak semi badai itu, badai lah menurutku. Jadi sampai dingin pol. Nah hujan ditutup kan otomatis bocor semua tuh. Kan naiknya kenceng ya, mungkin masuk dari sela-sela itulah kaca atau apa gitu, bocor itu di dalam bus. Akhirnya orang-orang pada pindah. Untung nggak penuh ya, kalau penuh gimana itu pindahnya. Kacau. Dan ya uniknya lagi, ini nggak tahu ya bus ke arah sana, soalnya aku baru pertama kali ini naik bus itu. Ini konsepnya cukup unik. Jadi kaca itu ditutup hampir lebih separuh lah. Jadi kaca segini ya, sejengkal gini lah itu di atasnya ditutup sama skotlet apa, pokoknya penutup permanen lah. Jadi kan gelap. Nah bus itu cuma lampunya cuma satu led panjang seret. Wah kesannya horor banget. Ini bus gimana ya, udah kok kayak suasana itu nggak kayak riuh gitu loh teman-teman di bus itu. Udah nggak AC, pintu udah kayak gitu, lampu cuma satu. Wah ditambah lagi kaca ditutup, jadi gelap gitu, kayak serem lah, horor pokoknya suasananya kemarin. Dan ya untuk busnya sih menurutku seru ya, kalau untuk perjalanan kemarin bus itu maksudnya udah kayak kesukaanku waktu naik Sugeng Rahayu itu. Jadi untuk uniknya di bus itu emang itu aja. Dan untuk intinya bus itu cepet tapi masih aman, terkendali gitu, nggak ngaco sampai apa nggak ngeblong gitu, sampai nggak dikasih jalan itu nggak sampai. Jadi perhitungannya mantul lah kemarin, jadi cepet banget kesannya, itu cepet pokoknya kemarin itu. Ya yang agak gaduh emang di busnya itu karena ya nggak AC, ekonomi temen-temen, tapi seru. Dan kemarin lewat Besuki ternyata, jadi next lah kalau pengen ke Besuki, ke Argopuro bisa naik bus itu lebih cepet lagi. Tapi ya tetap aku nggak mau kena calo lagi lah, kan udah tahu harganya, apalagi ke Besuki udah agak turun itu. Nah buat temen-temen yang sering naik bus ke sana, khususnya ekonomi, apakah seperti itu wajar? Ya aku baru naik itu sih kemarin, kayak kan aku biasa Mila patas ekonomi, tapi dia lebih ke premium lah karena kan jarak jauh. Komen aja teman-teman, apakah ada rekomendasi bus lain atau yang pernah naik Damri bisa komen aja yuk. Karena aku kemarin mau naik Damri, cuma jamnya itu terlalu malam. Dan ya aku sampai di Bondowoso itu tengah malam. Saya kemarin ngubungi Pak Kabon ya, yang guide dari piramid. Jadi dibantulah intinya sama Pak Kabon, dianterin itu sampai situ. Ya lumayan kaget, ternyata terminalnya aktifnya itu cuma sampai jam berapa, jam 9-an kalau nggak salah. Pokoknya habis bus itu tutup terminal, nggak ada aktivitas, bahkan warung pun itu nggak ada sama sekali. Jadi ya udah kayak bukan terminal lagi kalau jam-jam segitu. Ya biasa kalau di terminal lain kan ada penjual gitu, warung-warung kopi itu nggak ada. Nah, dan sampai situ aku nungguin gak lama sih, Pak Kabon datang terus nganterin ke Sumber Beringin. Ternyata jauh dari situ. Aku jadi gak enak sama Pak Kabon, soalnya kemarin hujan. Tak suruh nanti gitu, gak apa-apa mas, lanjut aja, kalau enggak ya nunggu dulu. Nah itu Pak Kabon sempat lihat BMKG itu jam 12 katanya hujannya reda, beneran reda dong, keren. Jadi jam 12 baru ke rumahnya Mas Eka itu. Dan dia sebelum nyampe ke rumahnya Mas Eka itu
motornya Pak Abon ini pakai motor dinas tuh, jadi plat merah kalau nggak salah kemarin. Itu motornya nggak ada lampunya, yang udah tak video kemarin. Jadi lampunya itu cuma nyala, nggak ada sorotan sama sekali. Naik motor malam-malam, jalurnya gelap tanpa lampu. Mantap. Lampunya ada teman-teman, nyala aja tuh, nggak nyorot. Aku di jalan itu ketawa terus, soalnya gini, setiap ada mobil lewat itu kan otomatis terang ya. Pas udah lewat kayak mata ini kayak kita ditutup gitu, gak kelihatan jauh sekali. Rencana mau ngambil senter tapi kok di dalam. Terus pikirku ya sepi, ya udahlah. Pak Kabun yang penting hafal jalannya ya, soalnya kan jalannya juga nggak lurus terus, nikung, takutnya nanti masuk sawah. Mantap. Nah ya, sampai ke rumah Mas Eka, ngobrol sebentar terus tidur gitu. Dan ya paginya ya udah ke base camp, naik gunung, kata solo hiking. Perlu tak kasih tahu ya, Gunung Raung ini yes, yang udah nonton pasti udah tahu ya jalur ke puncaknya seperti itu. Jadi disarankan ada temen lah yang udah tahu ke situ, yang pernah ke situ. Itu meskipun nggak ekstrim, tapi kalau kondisi musim hujan itu jadi ekstrim. Jadi seperti itu. Dan base campnya itu namanya Teduh Glamping, Teduh Glamping ya teman-teman. Bisa search aja di map. Kalau nggak di IG, kalau pengen tanya-tanya terkait transportasi atau apapun di situ. Dan ya cukup menariknya itu di situ, kemarin aku nggak sempat ngerekam yo, ngerekam pulangnya sih. Di situ ternyata yang aku ngomong kemarin ini ada kolam. Nah, ternyata di belakang kolam persis nempel teman-teman. Jadi cuma batas tembok aja itu ada sumber teman-teman. Sumbernya itu beneran sumber yang keluar dari bawah. Yes, anggap aja kayak lumpur lapindo itu loh. Jadi bus gitu, tak pikir kan itu aliran dari atas, air terjun terus ngalir di situ terus dikasih kolam. Ternyata enggak, beneran di belakang kolamnya itu. Wah, aku kemarin mau nge-review tapi pulangnya ya kondisi kayak gitu enggak sempet lah karena buru bus juga. Tapi keren loh itu, jadi suaranya tuh itu mungkin sumber paling bawah ya yang pernah tak temui. Biasanya kan kalau di gunung di atas ya, terus bawahnya air terjun, ada terjun lagi, biasanya gitu. Kalau enggak kecil, alirannya kecil-kecil ini jadi air terjun biasanya kan gitu. Itu enggak ya. Wah keren, dan airnya jernih pol. Ngeri. Kemarin pengen mandi tapi dingin. Dan ya yang belum tahu teman-teman, jalur Gunung Raung via Sumberwingin ini termasuk jalur resmi, baru resmi dan pertama Gunung Raung, jalur pertama infonya gitu. Nah dan ini dia obrolan saya sama Mas Cadas ya, ini pegiat lawasnya Gunung Raung via Sumberwingin. Beliau ini mau menceritakan terkait jalur ini dan beberapa yang bikin penasaran kemarin, nama-nama seperti Pondok Mayit dan Pondok Demit itu nanti bisa diceritakan. Dan nanti ada tambahan sedikit karena kemarin ada bahasan tapi aku udah tak matiin kameranya itu. Oke, gas teman-teman. Oke teman-teman, sebelum pendakian dimulai ya, ini ada sedikit informasi terkait jalur sini. Entah itu dari apapun lah, pokoknya kita tanya-tanya sama yang penggiat lama dari sini ya. Penggiat lawas dari Gunung Raung Sumberwringin. Oke, dengan Mas Cadas. Oke. Sehat. Alhamdulillah. Gimana Mas? Siap. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Mas. Boleh. Terkait jalur. Sambil nih, lengwe. Oke, lanjutkan Mas. Mantap. Oke. Mas, ngomong-ngomong jalur Gunung Raung via Sumberwingin ini, apa benar ini jalur pertama Gunung Raung? Jalur klasik. Sejak era kolonial. Kolonial, ya benar. Di situ banyak foto-fotonya teman-teman. Nah, terus kira-kira ada yang unik gak Mas dari jalur ini selain jalur-jalur lain? Keunikannya dari jalur Sumberwringin? Yang unik yang dari jalur Sumberwringin ini, yang jelas pos-posnya itu kan tidak sama. Nah, ini dengan jalur Raung yang ada di
wilayah manapun. Iya. Kalau di jalur klasik Sumberwingin itu kan pos-posnya memang namanya sudah kuno. Oh, itu udah kuno, Mas? Sudah kuno, sudah zaman sebelum saya lahir. Oke. Jadi ada namanya pondok motor gitu. Pondok motor? Pondok motor itu. Heeh. Pondok motor itu jadi lokasi terakhir roda 4 bisa sampai. Roda 4 ya? Iya. Batas roda 4 lah. Setelah pondok motor itu ada namanya pondok sumur. Pondok sumur. Jadi 3,5 jam kemudian dari pondok motor itu ada pondok sumur. Itu berarti sumber air, Pak? Bukan? Bukan. Jadi kisahnya itu kan zaman dulu itu ketika orang-orang sekitar sini naik ke sana itu sering kelihatan sumur gak. Oh, gitu. Ini ngomong mistis ini, Mas. Iya. Saya Tipis-tipis. lebih seneng ngomong konservasi daripada ngomong mistis. Ya. Mending yang itu aja, Pak. Yang konservasi. Setelah pondok sumur itu ada pondok Tonyo. Pondok Tonyo. Pondok Tonyo. Tonyo. Ya, pondok Tonyo itu sebetulnya bukan pondok yang kategori pondok yang lama. Bukan kategori lokasi lama. Nama pondok Tonyo ini disematkan oleh pendaki dari UNAS Jakarta. Itu karena apa, Mas? Tonyo itu berarti banyak tuyul sih kata. Tuh kan? Mistis lagi. Mistis lagi. Oke, lanjut, Mas. Kok Dari Pondok Tonyo itu sekitar 45 menit. Kemudian ada namanya Pondok Demit. Nah, ini Pondok Demit dong. Nah, dalam hal ini pondok itu bukan ada tempat kayak pondok ya. Jadi tempatnya agak lebar. Bisa Mungkin untuk istilah camp. kayak Istilahnya orang gitu. sini tuh Pondok ya. pondok. Iya, iya, iya. Kalau orang Madura tuh bilangnya bukan pondok tapi dipanggil apa ya? Dipanggil kata yang akhirannya saja. Jadi pondok gitu ya. Misalkan pondok motor tuh duk motor, Oh, duk gitu. sumur, terus duk tonyo, duk demit gitu. Terus istilah itu, Mas, kok bisa namain Demit itu? Ini mistis lagi Ini nih. itu lagi, oke. Demit itu paset. Jadi yang camp di sana tuh kan sering ada bunyi-bunyian gamelan dan segala macam. Oh, oke. Tapi dahulu Akhirnya tercetus itu nama tercetus itu. namanya. Setelah dari Pondok Demit itu ada namanya Pondok Mayit. Pondok Dulu ketika Mayit. zaman kolonial itu salah satu porternya mereka Heeh. orang-orang VOC itu ada yang meninggal di sana jadi dikubur di sana. Oh. Kalau Dikubur di sana, Mas? jalur naik itu di sisi kiri. Gitu. Makamnya kelihatan nggak, Pak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan aja. Dan saya juga nggak tahu. Oh, Teman-teman yang era sekarang ini nggak ada yang nggak tahu. ada yang tahu. Itu kan cerita ketika saya di. Hmm. Setelah Pondok Mayit itu ada namanya Pondok Angin. Pondok Angin ini camp terakhir. Beneran. Ya karena Pondok Angin anginnya kencang. Ya, jadi seperti itu, Dari teman-teman. Pondok Angin itu ada namanya langsung ke puncak. Langsung muncak gitu. Terkait ini Mas Soto, kalau Deden Hidayat gimana? Deden Hidayat itu kejadiannya. Nah setelah Pondok Angin ini ada memoriam. Memoriam. Kalau di Raung nggak seperti di gunung-gunung lain yang banyak orang taruh memori. Jadi kalau di Raung kita batasi bentuk memoriam itu karena bentuk vandalisme. Iya, iya, iya. Tapi karena zaman dahulu memang sudah ada memoriamnya yang Deden itu jadi ya sudah. Itu Deden itu siapa, Mas? Deden Kalau itu boleh tahu. pendaki dari Bandung. Dia terjatuh di kaldera. Oh, gitu. Akhir-akhir ini sekitar nggak sampai 4 bulan yang lalu ada adiknya yang kesini ngasih apa namanya, ngasih plakat yang baru Oh, oke. nama Deden Hidayat. Ada plakat. Setelah itu langsung ke summit. Siap, Kalau jalur summit itu lebih enak sih kalau yang di Raung. siap. Iya. Tidak seperti yang di jalur lain. Nah, yang itu loh harus keunikannya. pakai alat panjat. Iya. Jadi Sini nggak wajib guide seperti jalur lainnya, Mas. wajib naik. Tapi di beberapa perjalanan dari Pondok Motor sampai ke Pondok Angin itu memang banyak pos-pos baru kayak dari Pondok Motor itu ada namanya sebetulnya Pondok Ojek, Batu Tulis itu nama-nama baru Baru. yang disematkan.
Jadi yang lama yang tadi ya Mas. Yang Tadi. Oke, mantul. kalau Pondok Sumur itu kalau kata orang sini tuh namanya si Jantel. Apa itu Mas? Si Jantel. Apa itu? Jantel itu dalam bahasa Jawa tuh jantil, cantola. Oh, cantola. Jadi kalau mau ke Pondok Sumur kan naik dulu tuh ada akar kan, harus pakai jantil, jantilnya kayu gitu naik. Oke. Mantap, mantap. Ya, ternyata penamaannya cukup apa ya? Iya. Nggak ngawur kayak di jalur lain, kadang ada yang ngawur kan. Ternyata ada sejarahnya, teman-teman. Ada caranya semua. Iya, keren. Mantap. Bahkan Mas siapa tadi? Cadas. Belum lahir udah ada kan namanya? Memang. Wah, mantul. Dari saya masih kecil ya namanya memang. Udah itu. Keren. Nah, ini. Penamaan pos yang mantul itu harus ada cerita dan sejarahnya, teman-teman. Biasanya kan ada yang namanya tanjakan PHP itu apa? Tanjakan cinta. Aduh. Mending yang ini ada sejarahnya. Mantap. Kolonial, men. Berarti bener ya Mas kalau ini jalur pertama Raung. Jalur pertama. Jalur pertama. Sebelum jalur yang lain ya. Sebelum jalur kebetulan Pesanggerahan yang dikenal oleh masyarakat sekitar itu Rumah Bola itu menjadi pos orang-orang VOC zaman dahulu. Di atas nggak ada peninggalan zaman dulu Mas, yang masih ada gitu. Nggak ada. Ada ya. Mantap. Oke. Mungkin segitu dulu ya untuk ngobrol sama Mas Cadas. Boleh. Mantap. Terima kasih Mas untuk informasinya. Nah, jadi seperti itu ya obrolan sama Mas Cadas. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa teman-teman komen aja ya. Dan kemarin ya sedikit tambahan ya dari saya. Dari segi namanya kan udah tahu ya. Pondok Demit, Mojok Mayit. Itu udah kesannya seperti itu dan cerita Pak kok kan. Mas Cadas itu seperti itu. Ternyata yang bikin unik itu bukan yang sering, maksudnya bukan unik ya. Yang sering kejadian itu justru malah di Pondok Tonyok, teman-teman. Pondok Tonyok itu katanya ya mungkin nggak semuanya tapi banyak cerita gitu. Ketika sampai di Pondok Tonyok ini kalau kita tidur dan itu pokoknya kita ketiduran lah di situ, nanti kita ini akan didatangi, teman-teman. Kemarin aku sempet guyonan pengen nyoba tapi ternyata kondisinya nggak kondusif ya. Jadi tidur kita didatangi sesosok cewek gitu loh. Dan ceweknya itu ya intinya ya datengin gitu aja, kayak datengin di posisi kita gitu loh. Sebenarnya kemarin ceritanya panjang tapi nggak kerekam ya, aku agak lupa. Tapi yang tak inget itu katanya pos yang paling sering kejadian itu justru malah di Pondok Tonyok. Dan banyak yang ngomong kalau emang jalur situ itu terkenal dengan hal-hal seperti itu. Entah itu karena ya dari namanya aja udah mengandung mistis, jadi pikiran kita udah diolah di awal, jadi seolah-olah gitu. Sampai atas kejadian. Permainan pikiran ya kalau itu, sugesti kita aja ya. Ya jadi itulah yang menurut Mas Cadas kemarin yang hal-hal mistis. Sebenarnya banyak tapi Mas Cadas nggak mau cerita kemarin itu. Karena ya pengennya yang diomongin itu dia suka ke arah konservasi, ke alamnya gitu, teman-teman. Jadi wis lah lupakan untuk hal-hal horor. Nanti kalau sesi horornya adalah nanti tak buatin untuk teman-teman. Nah, dan lanjut di perjalanan naik motor ya. Kemarin aku naik ojek. Yang belum tahu ojeknya kemarin aku ditawari 100.000 ya, itu sampai pondok ojek. Terus kemarin aku ditawari ya sama Pak Rudi kalau nggak salah itu. Itu katanya beliaunya ngomong, "Mas mau sampai Batu Tulis." Jauh tuh Pak. Ya lumayan. Tapi ya ongkosnya beda, tambah 50.000 gitu. Ya nggak apa-apa karena ini juga udah mau hujan Pak. Ya wes, akhirnya naik dan ketemu banyak pendaki yang baru nyampe di bawahnya Batu Tulis. Aku jadi malu dan jalurnya gak ekstrim sama sekali, rasanya aduh kenapa ya. Tapi ya udahlah, intinya opsional aja kalau itu. Dan sampai di Batu Tulis ya, di situ titik dimana kita itu bisa ngabari atau pesan ojek ya teman-teman. Ada pos sinyal di situ.
Dan untuk perjalanan dari Batu Tulis ya seperti itu, full landai dari Batu Tulis sampai Pondok Sumur itu landai pol teman-teman, 34 kalau nggak salah kilo ya, 34 apa berapa ya, baru pokoknya panjang banget itu. Kira-kira ada hal-hal yang serem nggak Mas ketika di pondok-pondok Demit atau Pondok Tonyo, Pondok Mayit itu? Sebenarnya ya di video itu teman-teman yang bikin serem badai. Ya mulai ceritanya itu sebenarnya ya di Pondok Mayit itu aku camp itu ya, karena kondisinya udah mantul. Dan oh ya ada satu lagi yo, di jalur Sumberwingin ini menurutku ada sedikit minus ya. Kalaupun itu rame itu agak bingung teman-teman. Kalau rame ya, misal ada 100 pendaki itu, wah bingung itu. Bingungnya dari segi campnya itu, wah kebaginya itu terlalu nanggung. Jadi di Pondok Sumur itu udah mulai bisa buat camp, itu pun nggak lebar. Di Pondok Tonyo itu juga lumayan, tapi tetap itu berapa tenda aja udah penuh. Di Pondok Mayit apalagi itu mungkin 3 tenda 4 tenda udah sulit itu, karena kondisinya juga nggak datar. Mungkin kalau rame ya agak dibabat-babat dikit, sebenarnya bisa itu dibabat, itu masih banyak. Maksudnya dibuat area camp bertingkat gitu loh, meskipun nggak sampai ngerobohin pohon-pohon bisa. Di Pondok Mayit ya yang paling lebar menurutku, agak panjang gitu ya, entah itu karena bekas kebakaran jadi kelihatan lebar, tapi menurutku Pondok Mayit yang paling panjang gitu loh, agak lebar ya, miring tapi masih bisa diakali. Tapi ya itu kendalanya di area camp sempit semua teman-teman, per pos itu. Nah ini berkaitan sama nanti cerita selanjutnya ini. Nah jadi kemarin di Pondok Mayit badai yo. Badainya sebenarnya nggak terus sih, mulai pagi menjelang pagi mulai ada yang summit. Jadi jam 2-an, setengah 2 itu udah mulai badainya, udah sampai goyangin tenda. Dan kejadiannya yang paling konyol itu ya, jadi kemarin jam 10 jam setengah 9 kalau nggak salah itu ada rombongan baru datang teman-teman. Jadi aku sempat kaget itu di dalam tenda, loh ini jam segini kok ada yang naik, kondisi udah wah badai kacau itu. Nah itu ada rombongan datang, aku ya kaget, loh kok ada senter dari bawah baru nyampe. Aku di situ nggak bisa tidur kan. Sebenarnya nggak bisa tidur itu karena itu rombongan baru datang. Aku mikir kok ini badai dari tadi loh, berarti otomatis orang ini dari bawah. Kenapa badai terus? Lanjut sampai Pondok Mayit. Nah aku di situ sebenarnya duduk nungguin dia, masih ngobrol biasa santai, jadi nggak panik. Kok lama, jadi sekitar 15 menit pokoknya lama lah. Tak tungguin kok gak selesai diriin tenda. Aku juga bingung kan, aku mau keluar bajuku tinggal 1 setel, itu basah selesai. Nah aku putusin untuk ya wes lah keluar. Aku pakai payung, tak tanya, baru datang Mas, dari mana? Dari Malang. Aku udah feeling kalau mungkin mas-mas ini gak dapet tempat camp, soalnya kan ya yang tak omongin tadi ya, minus di area camp Sumberwingin itu. Otomatis kalau datang terakhir ya mau gak mau lanjut lah. Kalau di Pondok Mayit itu bayangin ya, kalau di Pondok Mayit itu penuh, 3 orang itu lanjut di Pondok Angin lebih kacau lagi teman-teman. Dan ternyata di antara 3 orang, yaitu 3 orang dari Malang, itu 1 orang udah kacau. Mau tak masukin tendaku kayak gitu, berantakan semua. Tak suruh bikin kopi nggak mau. Akhirnya ya udah, aku cuma bisa bantuin nyanter itu. Tak bantu penerangan Mas. Berangkat jam berapa Mas nyampe sini? Setengah 2. Oke. Mantap tuh betul. Wah ini mas-mas dari Malang ini baru nyampe, nggak dapat tempat camp. Yang sangat disayangkan itu mereka tendanya teman-teman. Mereka pakai emang double layer, tapi double layernya itu bukan double layer yang sempurna. Jadi kayak udah tenda rusak gitu loh. Ya singkat cerita itu malam setelah aku bantuin itu udah mastiin
udah berdiri meskipun belum sempurna karena aku udah nggak kuat ya karena dingin. Wes aku mas maaf yo aku tak masuk, aku udah nggak kuat ini ya. Mas aku masuk sih yo. Siap. Aduh bete. Ya salam. Nggak kuat aku. Yang bikin kacau, bikin bahaya aku sendiri, ternyata jaketku, jaket yang hitam itu Java, seri Java itu belakang sini basah total teman-teman. Wow, untung nggak sampai basah. Soalnya wah yang basah belakang bro. Si bahaya ini bahaya. Otomatis aku ya itu awalnya sih nggak kepikiran pakai jaket itu, jaket yang thermal. Soalnya aku juga mikirnya jaket itu masih basah karena keringetku waktu naik kan tak pakai. Wes aku pakai kaos biasa. Wah awalnya ya nyes. Untung pakai SB thermal juga ya, yang Omni Head itu. Wes otomatis langsung tak bikin lubang hidung aja. Wes mode hangat. Tapi ya lama-lama juga karena kena basah di belakang sini ya nggak kuat teman-teman. Wes aku bikin mie lagi, mie gaga itu yang pedes itu, bikin kopi biar hangat. Nyalain kompor jadi biar ruangan agak hangat aja wes. Tapi nggak lama tak matiin lagi. Wes tas aku coba cek jaket thermalku itu ternyata nggak terlalu basah. Terus tak pakai aku langsung wes mode hangat lagi, kelihatan hidungnya aja SB-nya. Dan akhirnya wes hangat teman-teman. Gitu aja sebenarnya hangat loh. Apalagi nggak kena basah dulu badan gua, tambah hangat ya pakai jaket sama itu SB. Nah jadi itu aja ya untuk kejadian waktu malam yang ketemu pendaki yang baru datang itu. Nah dan ternyata feelingku di malam itu, paginya tenda mereka itu udah terasnya itu teras yang cuma gini tuh loh teman-teman. Kalau ada yang tahu ya tendanya itu pak gini aja, set gitu loh. Bukan teras yang full sampai tanah, enggak. Jadi kayak set. Jadi udah ini pintu, ini teras gini aja. Nah dan tak lihat pas bawah, bagian bathtub bawahnya itu kan masih pakai bawahnya floornya itu apa? Kayak terpal ya, terpal. Itu bolong segini. Lah itu pas badai gimana aku rayu masuk. Ya emang bertiga agak geser gini, ini yang basah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan bahaya ya, soalnya satu orang ada yang KO. Tapi alhamdulillah kayaknya nggak kenapa-kenapa sih mereka. Cuma yang bikin penasaran itu 3 orang itu aku naik nggak ada pergerakan, aku turun nggak ada pergerakan, nggak ketemu orangnya itu. Ini orangnya kenapa? Gimana? Terus yang mas-mas imam itu nyobain didodok mas nggak ada suara. Oh mungkin sawit mas, jadi mungkin nggak kenapa-kenapa ya wes. Kita akhirnya kan turun itu dan lanjut ke summit yang ternyata di luar ekspektasi saya, ternyata ekstrim teman-teman ketika hujan, apalagi pas turun ditambah kabut seperti itu. Ternyata ya mungkin saran aja yo buat teman-teman base camp, yaitu dikasih tanda udah bendera aja ditancepin pakai pasak itu sampai atas wis aman, dan jangan dilewatin punggungan itu yo. Itu sebelah kiri sebenarnya udah aman loh. Itu mungkin ya kalau musim kemarau aman lah, tapi kalau angin ya tetap ngeri sih. Kenapa nggak dilewatin kiri aja, itu lebih aman banget meskipun nanjak dan agak terjal dikit-dikit. Ya mirip kayak batu tulis dong, puncak tusuk gigi, ngarah ke puncak tusuk gigi itu mirip kayak gitu. Jadi kayak batu lepas-lepas gitu yang kiri loh ya. Kenapa nggak dilewatin situ aja? Ya emang punggungannya nggak terlalu bahaya, tapi ya jatuh ya tetep lah itu sakit, cedera juga bisa. Itu bisa itu teman-teman dilebarin, diarahin ke kiri terus nanjak sih, tapi aman dari jalur punggungan yang itu. Ya mungkin semoga ya depan bisa dikasih tanda dan tali lah tipis-tipis kalau ada yang perlu gitu. Jadi mungkin itu aja yo untuk ngolas edisi Gunung Raung kali ini. Di next video ini aku akan naik Gunung Slamet untuk pembukaan tahun 2025 nanti sama salah satu penonton.
dia nggak tahu penonton aktif apa enggak, pokoknya dia sering nonton Cito. Nanti kita bikin seru-seruan bareng. Dan ya next aku juga mau ngadain sesuatu ya teman-teman. Kemarin di live udah tak bahas, yang belum nonton, nanti aku pengen bikin grup di IG. Habis video ini aku mau bikin grup IG seperti grup WA. Jadi di video itu nanti di grup itu nanti ada teman-teman, silahkan masuk, kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol di situ. Kalau ada info-info silahkan masukin aja, nggak apa-apa. Pokoknya ngobrol sama pendaki online dan pendaki offline di situ. Dan nanti aku mau bikin sesuatu yang unik untuk di 2025. Aku pengen naik gunung itu, setiap naik gunung, kalau aku pengen ngabari ke teman-teman kalau aku mau naik ke gunung ini dan siapa yang mau ikut. Jadi nggak semuanya, tapi 1 atau 2 orang lah. Kalau bisa 1 orang nggak apa-apa, orang situ kalau bisa. Jadi seru nanti. Bisa apa? Aku tahu tanya-tanya terkait daerah situ. Kalau nggak orang situ ya nggak apa-apa. Nanti ketemu di terminal atau di mana gitu nggak masalah. Intinya aku pengen setiap videoku nanti ada salah satu pendaki yang penonton Cito lah. Nanti kita buat seru-seruan di situ, entah itu dari cookingnya atau dari ceritanya. Jadi siapin aja nanti, entah itu cerita atau camp cooking. Oke, jadi kita nanti masak atau bercerita bareng di tempat camp. Pendaki online juga boleh yang baru naik gunung, tapi jangan bareng teman-teman. Jangan banyak-banyak gitu loh, 1 atau 2 orang aja. Kalau banyak-banyak itu nantinya pendakian bersama, dan aku masih belum kuat mental aku kalau pendakian bersama. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan untuk penutupan aku mau ngucapin selamat tahun baru 2025. Semoga lebih baik dari tahun sebelumnya ya teman-teman. Dan semoga apa yang diharapin teman-teman di tahun 2024 yang belum tercapai bisa tercapai di tahun 2025. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk ngolas edisi Raung kali ini. Nantikan ngolas selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Gas.